Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Fa in tawallaw qul hasbunallahu la ilaha illa tawakkal wa huwa rabbul 'arsyil. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Bapak sekalian, jamaah Islam, mungkin semua hari ini ada yang sibuk dan lain-lain. Saya akan persingkat ngaji kita, mumpung masih jam beberapa ini, jam 8. Silahkan yang sambil makan kita bebas, yang rokok, yang ngopi ya. Pak ini selamat datang dari Tegal ya Pak, dari Pekalongan Tegal, gabung sudah menjadi imam. Terima kasih Pak. Di sini tidak ada apa-apa. Pak Elzam imam, semua yang siap jadi imam gak masalah. Lebih baik jadi imam daripada nggak ada yang imamin ya, ada ya. Jadi di sini memang begitu Bapak. Bapak azan aja, istiqomah ya, ikut ngaji, selamat. Dan Pak Odin, teman-teman semua nih Pak Haji, sosialisasikan bahwa pengajian ini bebas untuk umum. Jadi bukan jamaah Islam aja, silakan ya teman-teman di kontrakan, dari Jawa, dari Sunda, yang Sumatera, tidak lihat suku, semua ngaji, nggak usah lihat profesi, harus PNS, non PNS, penyuluh, nggak, bebas, siapa aja boleh ngaji, nggak usah dilihat status sosialnya, itu nggak penting, karena kita nanti di hadapan Allah itu inna akramakum indallahi atqakum, itu yang penting. Gak dilihat kayanya, gak dilihat miskinnya, sama aja digebukin. Nah, kalau di kuburan kita ada dosa ya digebukin, ya ada siksa. Dan kita yakin, kita beriman di dunia ini tempat kita bercocok tanam, nanti di akhirat kita akan memperoleh hasil. Nah saudara, kita dikasih kesempatan untuk beramal. Umur ini rahasia Allah. Kelihatannya kita masih ngopi, masih makan, masih ngerokok. Besok pagi tiba-tiba kita nggak ada. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat, amin. Panjangkan umur dalam ibadah, amin. Panjangkan umur masih bisa tobat, itu yang penting. Dosa mah segunung kali ya, bener apa? Woi, yang nggak punya dosa siapa? Semua kita punya dosa. Sebuah lagu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salah enggak lagunya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu biasanya bisa disambung. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil amin. Sambung. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allah ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. La ilaha illallah
Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibunya ada di rumah, para pendengar, begini, kita semua punya perjuangan. Bapak Ibu yang dari Sumatera punya perjuangan, yang dari Jawa Timur punya perjuangan, yang asli Betawi juga berjuang. Ya, adik sambil merokok. Yang berjuang di Jakarta ini, di Tangerang, semua berjuang menurut profesinya. Tugas kita ngikuti Kanjeng Nabi, nerusin dakwah penuh dengan aral melintang, gak ada kun fayakun, gak ada. Ada di Quran, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang dimaksud Allah kun fayakun itu kun kerja ente, kun keluar rumah, kun belajar, kun naik sepeda, kun jual kopi, kun buka warung, kun absen kantor, kunnya proses, fayakun jadi. Betul nggak? Nggak ada kun langsung jadi, nggak ada. Nah, makanya kun itu proses. Ini motivasi untuk semua profesi. Happy mana Happy? Oh, ngumpet aja loh sampai situ. Kun Happy. Ya, jadi begini modelnya. Kun mesin musola, fayakun jadi, ya masih jadi. Kun dagang kopi lagi kalau perlu, nggak masalah, jangan gengsi. Bapak semua kerja pakai proses, dari susah payah, berakit-rakit ke hulu. Nah, ini Happy nih sebuah lagu. Berenang ke tepian, terusin Bi. Sakit-sakit dahulu. Ya, bersenang-senang. Baru kenal cewek SMA sudah dikibulin 2 gram 3 gram duitnya hangus. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Happy banyak istighfar ya. Amin. Bang Le doain Bang Le. Nanti emang harus begitu Pak. Ibarat main bola nih, tendang sono tendang sini dulu. Itulah permainan. Dan dunia ini penuh permainan. Ya, sebuah lagu apa Bi? Roda kehidupan. Jadi ditambah lagi kalau Happy yang selalu begitu apa? Perjuangan dan doa. Ya. Tapi untuk menghibur Happy, sebuah lagu takwa. Yang miskin jangan bersedih. Apa Bi? Jangan laga. Kalau lupa dulu ngopi kali Bi. Ngopi Bi, ini hibur aja ya. Semangat Pak. Benar tuh, derajat manusia bukan karena hartanya, derajat manusia karena takwanya. Karenanya modal kondisi miskin, kondisi kaya harus bertakwa. Jangan ketika kita kaya bertakwa, miskin nggak bertakwa. Demikian juga sebaliknya. Sudah hidupnya susah, nggak mau takwa. Hidupnya susah, nggak mau sholat. Hidupnya susah, nggak mau ngaji. Hidupnya susah, nggak mau istighfar. Masih aja kelakuannya kayak 40 tahun yang lalu. Goblok. Bukan goblokin orang. Yang masih bersikap gitu tuh bodoh. Harusnya umur kita gocap nih, kan harus hidup bagus. Ya kan? Happy masih 30, Pak Elzan 40-an ya. Ini bangsa gocap, ini masih muda nih, masih gaspol nih. Masih seragat sudut enggak apa-apa dah. Umur-umur segini misalnya belum taubat juga kan repot Pak. Emang kita ini butuh apa? Kalau dosa kan jangan ditanya. Makanya judul kita malam ini cakep Pak. Gak ada pejuang, tanya mertua saya. Kita dibanting sono banting sini, nama orang dakwah itu dibanting biasa Pak. Nah Rasulullah dilemparin batu biasa aja. Itu Rasulullah ya. Apalagi kalau timbang sekarang kita lagi dakwah, ada yang rese, ada yang berisik, ada yang menentang, ada yang ngomongin, ada yang begini. Biasa lah, nggak usah pikirin cuma. Kalau pikirin hancur gitu. Jadi yang dalam tuh, tapi melalui proses Pak Khotib. Gak ada Pak Khotib datang ke sini langsung jadi imam. Tanya ini orang, tanya mertua saya. Pak Khotib datang sini dideklat dulu sama mertua. Mimpin tahlil belum bisa. Ini orangnya ada, bukan ghibah namanya. Jadi kita harus mengenang jasa-jasa, bukan para pahlawan lagi. Orangnya masih ada. Harus terima kasih sama mertua saya. Sampai beliau ngajak ngaji Pak Khotib. Beliau juga
memfasilitasi. Beliau juga ngasih doa tahlil, baca doa yang gini, doa kunut begini, sampai doa apa Pak? Doa taraweh. Diajari bagaimana jadi Bilal. Itu aja masih gelibet juga. Coba Bilal ngasih Ebi Ramadan kemarin. Ya Bi ya. Emang itu jadi jagoan nih. Kalau nggak ada dia nggak ada lucu nanti. Coba sekali-kali Bilalnya Pak Musiman. Susah jadi Bilal. Maka nanti regenerasi ini gunanya anak-anak muda. Tapi gini Pak, ini azan saya lihat gaspol udah nih. Udah padam nih azan. Kalau mau azan suaranya gimana? Nggak masalah Pak. Masih mau mengeluarkan suara. Saya punya staf di kantor itu suruh azan masih umur 30 ke bawah. Saya nggak ada suara. Kok nggak ada suara? Lu nyanyi bisa, ngomong bisa, azan. Suara apa kalau bodoh amat? Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya mau pendek mau panjang dia mau azan. Ya syukur ada lagunya. Lagunya ada YouTube, benar nggak? Contoh azan ketik aja itu kan ada lagu standar. Ya kayak udah nih kalau koma kita kadang kaget juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kencang nanti nadanya gaspol. Beda sama Haji Ahmad Rujuk. Suaramu kemana? Ini Pak Haji, saya udah tua Pak Ustadz. Iya siapa yang bilang muda? Makanya minumnya Pak Haji yang panas-panas Pak Haji ya. Ntar baru mendidih diminum lagi. Minum yang panas Pak Haji. Jangan minum dingin. Ini yang suaranya agak seret. Dulu ada istilah kalau kori apa ya? Diapain Pak? Digurah. Ya. Pak Haji gurahnya Pak jahe. Pak Haji sama bilang mama, bikinin jahe gitu. Jahe, bukan janda herang. Ini Pak Haji minum yang panas, Pak Otik. Kedondong bagus. Oh ya, minum kedondong langsung kelolodan. Pak Otik ini juga kalau nggak bisa dingin jangan. Pak Win mungkin masih doyan dingin. Ada nih yang beberapa orang masih doyan dingin. Saya jujur kalau dingin bukan nggak pengen. Khusus bulan Ramadan doang, dingin 15 bukan nggak pilek kita. Itu berkahnya Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan ini minum dingin nih, bersin berapa kali? Ya udah faktor U lah kira-kira. Tapi kalau bapak-bapak usianya udah sepuh tapi masih doyan dingin, ya alhamdulillah itu namanya fadilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua Pak, termasuk profesi aja yang merintis dagang bakso dari kontrak sampai beli kontrakannya, beli rumahnya, beli tanahnya, beli Innova. Wah, luar biasa tuh bakso. Benar-benar. Manjada sama-sama, manjada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat Pak. Emang kan kita bermula dari nggak ada. Mana ada orang langsung jeger punya rumah, nggak ada lah. Ini berkah ya. Bang boleh ya, perjuangan kita sama. Siapapun kita itu melalui pelan-pelan. Orang dakwah juga sama. Masuk kampung Pondok Kacang, Gang Musola, jeger baru datang. Ustaz, saya mau ceramah di musola. Nggak ada yang begitu. Pelan dulu datang mami, azan, ikut wiridan. Cium tangan mertua saya, santai aja dulu. Belum baru datang, gue pengen dakwah di musola Ramadan. Nggak ada rumus itu Pak, nggak bakal bisa. Saya muter Jabodetabek, jadi Bintaro dakwah pelan-pelan. Ustadz ngajar kiroah dulu. Belum boleh ngajar pikir Pak. Ustadz jangan jadi imam dulu, muazin. Saya azan. Kenapa belum boleh jadi imam? Ustadz belum nikah. Maka azan aja, Allahu Akbar. Kalau suara kita bagus, kita disuruh ngajar tajwid di Bintaro Jaya. Jangan songong, baru datang, Pak Haji nih, hei ngaji sama saya, belajar. Nggak boleh songong. Nggak ada Pak, bim salabim gitu nggak ada. Pelan-pelan, lari Pondok Kacang, pimpin tahlil dulu, belajar dulu. Belajar berjanji Pak. Jadi ingat, belajar sama mertua, belajar sama tokoh Bintaro, Habib Sekap, semua Pak kita pelajarin. Kitab-kitab yang ada di Betawi itu bagus-bagus Pak. Baca doanya dulu, Bapak pasti tahu ya. Ini bahasa Arab, terus terjemahnya miring-miring pakai huruf pegon. Kalau di Jawa namanya huruf pegon. Huruf pegon apa? Ya, dulu kalau kitab Isra Mi'raj bermula Rasulullah SAW menunggang kuda, menungging. Saya baca menungging, diketahui sama ustazah yang ada di Bintaro Jaya. Nah, latihan baca itu aja luar biasa. Sekarang bapak-bapak, ini Pak Otik pernah ide. Gak apa-apa Pak Otik, saya sambung. Sekali-kali pengajiannya baca apa? Inna fatahna laka fathan mubina.
liyaghfir lakum wa yataqaddam min dhanbika ma ta'akhkhara wa ni'matu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Terus gantian RT dibaca. At-taqwa abis sedatil aliyah. Ini yang dari Betawi, suaranya masih ada kebetawiannya. Lanjut ke Pak Win. Nasabun tasibul mulwa. Saya ketemu murid yang begitu dari Jawa kayak Pak Win begini. Di Winterjaya nggak apa-apa. Dia tukang apa ya? Tukang ayam. Ada tukang subhanallah bubur ayam. Apa-apa Pak. Yang orang Jawa kan lesannya kayak begitu. Aturan bismillah, alhamdulillah. Mau tanah cangkem itu ya gitu. Itu tenang. Tapi pelan-pelan orang Jawa yang datang ke Jakarta fasohanya berubah. Karena Pak, jangan juga mencela yang fasoh kayak itu. Nyun sewu Pak. Ulama Jawa Timur, Jawa Tengah udah tua, putih, pecinya udah setengah apa tahu warnanya. Bacaannya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi doanya malati. Apa itu malati Pak? Doanya malati ya boleh terjemah Jawa ya, terjemahnya. Malati itu doanya dikabul. Maka orang tua dulu umur Pak Khotib ke atas itu kalau di Jawa Timur Pak, dia pakai air. Anakku Mas, apa jenenge? Kesurupan. Ada setan di setiap tidur dia diganggu. Kalau orang Jawa dah Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim malah. Kon ngombe setan hilang. Doanya kabul enggak? Kabul padahal Rahmanirrahim. Tapi bukan itu yang Allah lihat. Dia keikhlasan batinnya memang faswanya belajar di situ. Beda kalau orang Jawa versi Muammar. Dari kecil mengkori, dia Jawa, itu Jawa Muammar suaranya enggak kayak gitu. Ya belajar qiraat. Ya enggak semuanya gitu. Sama juga orang Betawi enggak ngaji. Fasoha tahsin enggak dibetulin. Alajina ijajul palawur. Enggak ngaji berarti. Tapi Betawi yang udah gaul kan enggak. Bukan ijajul jilat. Jadi bedanya zal sama za apa? Betawi yang gaul udah idza zulzilatil ardu wa qajalal ardu asqalaha. Ebi rajin ya baca kemarin apa tuh Pak? Yang Ramadan namanya Pak? Tadarusan. 4-5 orang. Ayo Pak, ada Islah nih tahun depan Bapak mau baca boleh nggak baca yang rokok aja di pinggir ngalap barokah. Jadi Pak De ya. Kalau Ramadan tuh judulnya ngalap barokah, sing iso maca Quran yang baca, yang nggak bisa nggak apa-apa. Minggir sambil merokok nemenin yang sini. Syukur-syukur yang merasa nggak bisa baca Quran, ngalap barokah, datang ke sini bawa kopi rencengan. Rokok jangan lupa untuk Ebi. Ebi ya. Kan gitu. Wis ora iso maca gak gawane rokok, gak ngasih kopi, ya ya. Nah, karena Ebi udah saya lihat mulai lumayan lah. Tinggal tajwidnya aja. Nah, ini perlu waktu Pak, perlu namanya Pak adaptasi. Saya yakin Pak, kita dengan mertua sama kok terbuka. Mau ustadz dari mana aja, atau yang Habib yang apa, silakan aja. Gaul dulu, duduk bareng, nongkrong, zikir, ikuti mertua, azan, imam dikasih. Masa imam nggak boleh? Ini bapak ini aja bukan Habib, imamin boleh nggak Pak? Mau jadi imam harus Habib dulu? Enggak Pak, musola ini terbuka. Ini saya sengaja saya ngomong kayak gini. Ini momennya maulid, di Gang Anggrek lagi ada maulid. Saya nggak ngelihat nasab Pak. Jangan salah Pak Hatib. Kalau masuk surga itu yang wajib harus Habib, modar kita. Berarti kita nggak pantas masuk surga. Bukan Habibnya Pak, bukan keturunan Arab yang paling hebat. Yang Arab gila ada, betul Pak. Kita umroh, tanya mertua, pakaiannya sorban. Gila, mabuk, di Jeddah, di Mekah, ada Pak. Copet, ada nggak Pak Win? Ada. Lagi tawaf tuh copet banyak Pak. Bukan jelekin Arab Pak, nggak boleh kita jelekin. Maksud saya, di sisi Allah tuh nggak dilihat Arab dan Indonesianya bukan. Lo orang Arab ya, lo orangnya. Itu pakaiannya medok, pakai jubah dulu. Memang kalau pakai jubah kayak orang bener gitu. Yang pakai sarung salah. Enggak gitu Pak, enggak dilihat itunya. Itu yang punya jenggot pasti masuk surga. Enggak Pak. Peci kalau yang hitam, apalagi yang hijau. Ini mohon maaf nih, jangan baper nih. Hijau ini karena di kasur kan, bukan karena gue beli nih. Karena tadi saya lihat, kayaknya perlu pakai juga ini. Daripada nggak dipakai Pak. Saya hijau ada yang ngasih, merah kayak mertua ada yang ngasih. Kalau merah sudah saya pakai Pak. Kata istri saya, Bapak
nggak pantas pakai merah itu katanya. Tapi Abdul Somad, saya lihat di YouTube-nya ceramah pakai merah, baju biasa aja coy, serban doang, celana lagi. Saya lihat kalau Profesor Abdul Somad itu ilmunya Pak, tongkrongannya gitu doang, ya kan? Pecinya merah, kadang apa tahu, serban gitu, baju ya Allah, bukan itu Pak, tapi ilmunya yang dihargai. Siapa lagi Pak? Malah pakai pecinya begini, tahu sampean? Nek wong Jawa masih ngerti. Ini nih pakai pecinya begini nih. Kurang gaul nih. Lihat TikTok, lihat YouTube. Siapa? Bukan Gus Edam. Siapa lagi? Gus Baha. Tahu Gus Baha? Pecinya hitam, rambutnya dikelihatan dikit. Nih Pak. Koyok, orang apa? Bukan alim, tapi itu Pak baca kitabnya gila Pak. Masya Allah, tafsir apa? Lihat itu, ketik Gus Baha channel. Nanti muncul tuh ceramah-ceramahnya. Nah kita ini masih jauh, kita masih belajar dengan para ulama. Ya kalau tidak, sampaikan. Jadi jangan salah baper, masjid ini hanya di musola ini kuasai Pak Haji Parman, Mas Sayo, salah itu Pak. Tapi decision maker memang beliau dan saya, iya. Dan istri saya betul. Tapi saya, inna khalaqna min dzakarin wa unsa syu'uban wa qabala, yang Jawa, yang Sunda, bodoh amat. Semua kesini aktif aja. Dan saya nggak ngeliat Arab bukannya, nggak penting itu. Kalau orang Arab masuk surga mah enak banget Pak. Indonesia lo belakangan surganya enggak. Kalau Rasulullah ketika mau meninggal tuh umatku, bukan anaknya, bukan Fatimah, bukan Aisyah, bukan Khadijah, nggak penting. Rasulullah nggak nyebut itu Pak. Umatku orang pondok kacang masuk surga enggak. Kalau dia amalannya kayak Rasulullah, sholatnya benar, ngajinya benar, akidahnya benar, surga Pak. Apalagi judul malam ini, ini malah luar biasa nih Pak. Saya mau dahulin dulu tentang istighfar karena waktunya singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Judul kita fi fadhil istighfar malam ini adalah kehebatan istighfar. Begini Pak, waktu senggang istighfar aja. Kan makanya orang kalau lagi ngapa tuh Pak, kita di kantor lagi marah-marah, istighfar Pak, bener nggak bos? Bos lagi marah, istighfar bos. Istighfar lo, suruh istighfar marah-marah. Emang kalau diajari istighfar tuh berat bos. Padahal istighfar tuh hebat bos. Kita punya dosa itu istighfar tuh hilang dosa kita itu. Jadi kalau orang pintar, orang alim udah ada rumusnya. Setiap dia bikin dosa, istighfar dibanyakin. Gampang apa gampang? Ya benar, bukan alim doang sih. Kita juga sama. Kalau banyak dosa, cepat baca istighfar. Likulli da'in, setiap penyakit dawaun pasti ada obat. Yang pusing, butrek, paramed, dokter. Yang sakitnya sakit dalam, dokter penyakit dalam. Semua penyakit ada obatnya. Bohong kalau penyakit nggak ada obatnya. Ada satu penyakit yang susah nyari obatnya. Penyakit apa Bi? Bokeh. Ya, tahu aja lebih. Susah itu obatnya Bi ya. Kalau ini ada obatnya. Wadawa'uz dzunub, obatnya orang berdosa al-istighfaru, baca istighfar. Selesai apa selesai? Selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun wa hilyatuz dzunubi al-istighfaru. Setiap sesuatu itu ada perhiasan, dan perhiasannya dosa adalah istighfar. Jadi kita punya dosa, kalau udah baca istighfar, kita punya hiasan. Apa maksudnya hiasan? Salah satu solusi orang punya dosa adalah istighfar. Gaspol waqala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farran minaz zahbi. Man, siapa orang istighfar yang membaca istighfar, yang minta ampun, ghafarallahu, Allah ampuni, lahu bagi man, wa ikana, sekalipun karena adanya siapa man yang baca istighfar itu farra minazabi, kabur dari peperangan. Apa maksudnya kabur peperangan? Orang yang baca istighfar, yang istighfarnya lazim, itu Allah ampuni,
walaupun dia kabur dari perang. Maksudnya kabur perang itu begini sederhananya, orang yang kabur dari perang itu dosa besar. Orang yang perang, tentara dikirim, dia kabur dari pasukan, itu wajib ditembak, bahkan halal darahnya. Artinya orang yang lari dari peperangan, selama dia diutus oleh pasukan negara, bangsa atau pemimpin Islam misalnya, dia ada 10 orang, 10 orang lari 2, yang 2 ini dosa besar. Nah, orang yang istighfar walaupun dosanya besar seperti lari dari peperangan tetap diampuni Allah. Alhamdulillah, itu enaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Ma'asarra artinya tidaklah terus-menerus man istaghfara, orang yang minta ampun pada Allah, wa in ada sekalipun dia kembali atau ngulangin lagi perbuatan dosanya, fil yaumi dalam setiap hari, sab'ina marrotan 70 kali. Artinya gini, dia bikin dosa istighfar lagi, dosa istighfar lagi, dosa istighfar lagi. Gak apa-apa, bukan gak apa-apa itu gak boleh ya. Artinya Allah Maha Ghafurur Rahim. Di dalam surat apa itu? Inna ta'inaka ta'nusalli rabbika manghar inna syah. Bukan yang itu. Dajjal nasrullahi wal fats wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bi rabbika wastaghfir barang innahu kana tawwaba. Enak enggak? Enak, Pak. Dosanya banyak. Selama dia mau tobat, Allah masih menerima. Kalau Quran yang sering saya baca di dalam imam itu malah hebat lagi. Udah membunuh orang, sudah jahat, sudah segala macam dilakukan, 100 orang dia bunuh, bahkan berzina dan lain sebagainya. Itu apa Pak di Quran? Ada tuh, Quran Al-Furqan ya. Saya agak lupa dikit awalannya, tapi ini terusannya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu sering saya baca tuh Pak, ngingetin saya itu, bukan ngingetin sampean. Sampean kroso ya alhamdulillah. Jadi yang bagus itu orang bukan yang bersih dari dosa, hanya Rasulullah. Rasulullah itu dari hamilnya aja enak. Perutnya istrinya udah bersinar, tembus kemana aja itu matahari nggak memanasi ketika hamilnya, apalagi setelah lahir. Setelah lahir, ketika lahir, nuraya talak lausana. Subhanallah, disambut alam, malaikat dan lain sebagainya. Siapa yang nggak gembira datangnya Kanjeng Nabi lahir? Lah kalau kita, subhanallah. Kata Pak RT, Rasulullah itu kan manusia biasa, iya. Basarun laisa kal basari. Manusia biasa tapi tidak kayak manusia. Apa maksudnya Manusia biasa minum, manusia biasa makan, manusia biasa tidur, manusia biasa berak, manusia biasa bersetubuh sama istrinya. Biasa kan? Biasa Rasulullah. Nah coba Rasulullah nggak mau bersetubuh sama bininya, ya marah semua bininya. Nah, jadi Rasulullah biasa kayak orang, tapi laisa kal basari, bukan kayak kita. Contoh, bau keringatnya Rasulullah wangi apa wangi? Nah, bau keringat kita, coba aja nggak mandi pagi dan sore bau. Rasulullah seminggu nggak mandi tetap wangi. Mulut Rasulullah nggak pernah pakai sikat gigi apa tuh, Bang? Kulit? Bukan yang di warung-warung namanya apa tuh? Pepsodent, odol, nggak pakai Rasulullah, pakai siwak doang. Wangi apa wangi? Wangi. Coba mulut kita habis makan jengkol, Rasulullah biar pakai jengkol juga tetap wangi. Itu namanya manusia biasa tapi punya kehebatan. Bedanya lagi apa? Qul nama wa ilayya basharun mislukum. Bedanya ini, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya agak lupa ini ayat, udah lama nggak dibaca. Faman kana yarjuni qara rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadihi ahada. Zaman mahasiswa saya baca udah lama nih Pak Elzam. Makanya kalau hafalan itu harus sering diingat-ingat. Rasulullah tuh kayak manusia biasa, Bang Joni. Ya makan, ya minum, ya pergi, ya apalah nafsu punya. Cuma Rasulullah kan sering puasa ya. Kadang kita mikir juga, kok Rasulullah puasa dulu, kapan tidurnya sama bininya?
Nah sedangkan orang yang tidur sama bini kan harus makan, harus kenyang, harus kuat. Kayak Pak D gitu, udah minum jamu perigi, Pak Sulaiman minum jamu kuat, tapi tetap juga orang bisa bangun. Itu kenapa? Lah Rasulullah puasa, buru-buru minum jamu kuat kalau Rasulullah. Ada itu. Cuman mungkin dulu kan kurma itu akar-akarnya kalau direbus bisa untuk kekuatan badan. Ya sesuai zamannya lah. Kalau sekarang kan ada kerating deng, kata Pak Guru ini ada Jakban atau Jarban ya Jakarta Bandung. Ya macam-macam itu ya. Kalau yang udah faktor umur di atas 60 khotib la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bedanya Pak, yang lagi maulid ya. Ya dikit lagi karena nanti nggak mungkin diulang lagi. Manis takfaro ba'da zunubi ghafarallahu lahu wa huwa laha kafaratun. Siapa yang istighfar setelah melakukan dosa, Allah ampuni baginya, fawala kafarat, itu sebagai kafarat. Maksudnya istighfar itu menjadi kafarat. Kafarat itu apa sih? Penebus dosa. Maka Pak RT, Rasulullah nggak punya dosa aja, istighfarnya 70 kali. Ente berapa kali? Ini pada sholat aja sampai ngimamin astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih 3 kali kan? Paling 3 kali. 3 kali kali 5 sholat berapa? 15 kali. Tolong dilempengin. Pak D nggak bisa tidur, kayaknya susah. Astagfirullah. Ini ada hebatnya nih Pak D, bukan nebus dosa doang. Maka saya harus sampaikan terakhir. Kenapa kita baca istighfar? Ternyata hebatnya di sini Pak. Nah, ini saya lewatin aja. Yang cakep untuk menghibur diri kita semua ini di sini. Kasratul istighfar tajlubur rizqo. Orang yang banyak membaca istighfar itu menarik rezeki. Amin. Mulai hari ini udah. Saya kasih amalan udah sehari 100 minimal istighfar. Amin. Termasuk saya. Saya itu kalau sebelum qomat kan mertua nyetel kaset tuh. Kan sallallahu alaihi Muhammad nggak apa-apa, itu kan udah biasa. Ini tasbih ini ada gunanya Pak, tangan saya nggak bisa ngitung. Kalau cepet bukannya nggak bisa sih, ribet banget begini kan. Nah ini cepet nih Pak, 33 kali 9, kalau 3 berapa? 19 tambah 1. Istighfar dah, nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang dia astagfirullahaladzim la ilaha, kapan rafinya? Astagfirullah 100. Allahumma sholli ala Muhammad 100. La ilaha Muhammad Rasulullah 100. Nah dia harus bisa. Bahkan amalan dari Mbah Maimun Jubair almarhum yang sekarang apa itu badannya itu jenazahnya masih utuh Pak. Waktu di Arab kemarin dibuka mau diisi oleh jenazah lain, Mbah Maimun kiai besar ternyata punya karomah, jenazahnya masih utuh. Artinya kain kafannya nggak dimakan rayap. Serius itu Pak, bukan hanya TikTok. Itu beneran. Nanti bahkan saya baca di hadis gini, innallaha harramal ardo ala ajsadil anbiya. Itu kalau anbiya. Allah mengharamkan bumi atas jasadnya para nabi, Nabi Adam, nabi terus Ismail, Ibrahim, terus Nuh sampai Nabi Muhammad tidak boleh dimakan bumi. Betul Pak? Ini Allah yang mengharamkan. Bumi, lo jangan makan nih jenazahnya para anbiya. Ternyata termasuk waliullah yang memiliki karomah itu jangan kaget ketika dibangkitkan lagi itu 50 tahun digali lagi jenazahnya masih ada dan utuh. Ya mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin. Andaikan enggak ya udah pasrah aja sama Allah deh, yang terbaik aja ya Allah. Yang penting saya jangan dikebukin dulu di kuburan. Kalau dikebukin dikirim Fatihah sama Pak RT. Bi kali-kali ingat sama kita Al-Fatihah khususnya bila Haji Murdimin bila Wajiran gitu Bi. Lo kan masih muda Bi, lo bacain gua. Itu gunanya kita ngaji gini Pak, lagi ngaji ingat Pak Elzam, ingat siapa. Kalau kita meninggal duluan ada yang bacain. Amin. Setuju nggak Pak? Jangan dilupain ya teman-teman. Ya kalau nggak bisa nyebut atu-atu semua ya Allah jamaah Islam Fatihah. Penceramah tuh mintanya itu doang Pak. Ustadz Abdul Somad tuh lebih. Kalau saya mati baca Fatihah aja, lo mau nggak bisa ngirim apa-apa dah. Lo mau ngirim apa lagi?
ngirim apa-apa juga orang makan. Datang ke kuburan bawa daging, bawa ayam. Karena Pak Ustadznya hobi ngerokok, bawa rokok, Ustadz sebaik rokok. Yang rokok siapa? Yang rokok yang ziarah ke kuburan saya dan bersihin rumput-rumputnya, Pak D. Dan saya juga lelucon juga. Kebetulan almarhum yang di kuburan yang sering saya ziarah itu orang tua, ya kan, hobinya ngerokok. Memang di kuburan saya niatin, saya taruhin rokok Pak D, tapi nggak sebungkus. Kebanyakan kalau sebungkus, ya kasihlah separuh. Nawa itu saya, pertama takdiman wa takriman ngurmatin. Yang kedua, kalau ada yang betulin rumput-rumput di kanan kirinya, biarin diambil di rokoknya. Amin. Itu mah kali-kali aja. Ini agak senewen dikit. Kalau itu rokok kehujanan ya hilang kemana tahu. Jadi Pak D, istighfar itu bisa membuka pintu rezeki. Ebi, khusus Ebi sehari 1000 istighfar. Biar dapat pekerjaan lagi. Kemarin dia terakhir kerja di hotel Fluid. Ya udah enggak. Ya mudah-mudahan kebuka jalannya ya. Tinggal ngobrol aja apa yang terbaik ya kan. Yang penting halal. Kalau kita bisa nyupir ya nyupir. Kalau kita bisa apa ya? Ya sesuai kemampuan apa. Sama kayak saya juga kan suatu saat pensiun, bentar lagi pensiun. Setelah pensiun ngapain ya udahlah apa aja lah yang penting halal. Ya Pak D, usia kita ini punya generasi, punya anak, punya cucu. Tapi kan nggak mungkin kita ngandelin dari anak cucu. Anak juga urusannya beda-beda. Anak juga udah punya cucu nyekolahin kuliah tinggi-tinggi, biayanya mahal. Nggak mungkin, mudah-mudahan Allah mudahkan di masa tua kita. Amin. Itu perbanyak istighfar intinya. Di Quran gini Pak, ini terakhir nih. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yu'tikum matan hasana. Itu Quran Pak, bukan kitab hadis lagi. Di Quran itu wa nastaghfiru, suruh banyak istighfar, tsumma tubu ilaihi, tobat. Setelah istighfar, tobat, yu'tikum matan hasana, diberikan kenikmatan nanti ketika hidupnya tuh kayaknya enak, nggak susah payah. Maksudnya enak tuh ketika dia pengen apa aja. Ya mudah-mudahan kayak gitu. Kabul amin. Pak Otib ya. Mudah-mudahan juga Pak Otib generasinya, anaknya, cucunya, mantunya ya. Kalau kita nggak ketemu anak langsung, mudah-mudahan mantunya yang memberkahi kita. Amin. Makanya konsepnya itu Pak Ilzam, kalau sampean sudah S1, anak harus S2. Kalau sampean sudah S2, anaknya S3. Kalau sampean sudah S3, anaknya S kemong. Nggak ada lagi S-nya. Tapi Pak D begitu Pak D. Gua dulu orang makan bagus. Orang tua kita, tolong Bapak Ibu dulu nggak makan bagus. Sama Pak, saya juga nggak pernah makan bagus sekolah mah rayap kali. Jadi orang tua kita itu udah pejuang, ya kan? Bapak Ibu saya sekolahnya apa? Sama, nggak pernah makan sekolahan. Iya, Bapak Ibu, tani, ya Allah, Masya Allah. Ya, saya kita kalau nasihatin anak, sampai ini jadi ilmu kita nih. Kalau nasihatin anak gini aja, Bapak udah nyekolahin kamu, udah muliain, bodo amat, gak ngasih apa-apa, nanti Allah yang ngasih. Kenapa? Karena dikasih ilmu, nanti Allah yang angkat derajatnya. Amin. Gak diangkat derajat anak kita, mantunya yang hebat. Amin. Begitu Pak. Kalau anak kita cowok semua nih, waduh, cowok semua anak gua. Nanti bawain duit nih, Betawi nih Pak. Kawin sama Betawi. Wani piro, kata Ebi. Nangis Debi. Kawin di sini pinjemin dulu Bang Buri. Di sini kawin nggak ada gratis. Rasulullah dulu kawin 1 miliar. Nggak percaya ente? Rasulullah itu kan pedagang kaya. Rasulullah sukses, jujur. Berdagang ke negeri Sam. Apa adanya, oleh-olehnya apa? Bisnisnya 1 miliar untuk Siti Khadijah. Nggak ada yang murah. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Goblok. Nggak ada seperangkat alat sholat. Mas kawin itu harus jelas. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang ya ada uang, ada duit, ada parcel macam-macam lah. Ya udah ikutin aja, itu al-ada muhakamah, tradisi yang baik. Makanya saving kerja nabung, kerja nabung, kerja nabung. Apa yang kira-kira membuat boros ditaruh di dompet sedih kepake terus, titip Pak Haji, titip Pak Ilzam, titip Pak D Musiman. Nah Pak D Musiman gemi setiti ngati-ngati Pak D. Iki iso nyimpen duit, dititipi duit aman. Insya Allah tidak berkurang. Ya Pak D ya. Ini perlu dicontoh Pak D Musiman.
Artinya duitnya sedikit, terkesannya kayak pelit. Tapi karena mikir masa depan, Pak. Mikir tadi. Sebuah lagu judul apa tadi tuh, Bi? Berakit-rakit yang gaul itu penting. Yaitu diajarkan pada anak-anak kita. Kalau anak kita masih ngeyel, sekolahnya susah, disantrenin susah, sederhana nasihat saya. Kita, Tom, Bapak udah ngasih nasihat, sholat. Udah, lu nggak sholat terserah lu. Nanti lu di akhirat jangan untuk gua. Ini bari ummi makam. Dulu Bapak nggak pernah ngajak sholat. Sholat buat tiap hari lu gua bangunin. Berantem kita depan pengadilan Allah. Kita tugas kita ngingatin, Pak. Sama kita ke masyarakat. Apa kita bisa memaksa orang untuk sholat ke musola? Nggak ada cerita. Saya lebih enak sholat di kamar saya, misalnya. Saya males, saya mau sholat baper. Biarin aja yang nggak mau sholat dia monggo, yang sholat monggo. Berarti khusus kita yang nggak datang ke musola lagi belum nyampe rumah. Ya tapi kalau subuh berarti kesiangan. Kenapa kesiangan? Jam 2 baru tidur. Kenapa jam 2 baru tidur, Pak Adi? Banyak nyamuk. Bisnis. Ya, udah nih apa ya? Kita doain nih, udah nih. Jadi saudagar Padang yang kaya, sukses. Jangan pindah-pindah dah. Mereka ada nikmat di sini. Selama dia muter-muter ke Batam, bisnis kemana aja, yang lebih cocok di Pondok Kacang. Cuman dia satu doang pusingnya. Bagaimana kalau kontrakan saya dinaikin harganya? Pusing aku ya. Nah itu, mudah-mudahan enggak ya, ya. Sehat selalu. Kita doakan teman-teman. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Amin. Ya Rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir mari sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan bika khairi khalqi kullihim ya Rabbi fil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma ya wasi'an karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau usah tersinggung omongan saya, itu hanya nasihati diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.